Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas beberapa pembahasan, yakni beberapa poin yang telah kita bahas kaitannya dengan amal-amal yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah iman kepada Allah, silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar, amal fardu, witir, birrul walidain. Dan yang terakhir pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang zikir, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sampai pada poin yang ke-8 insyaallah. Poin yang ke-8, tsaminan, yakni amal yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah husnul khuluq, yakni bagusnya akhlak atau akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di antara amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbu ibadillahi ilallah, hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah ahsanuhum khuluqa, yang terbaik di antara mereka akhlaknya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik, terbagus di antara mereka akhlaknya, yang paling baik akhlaknya, maka mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh karena akhlak yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian dikatakan bahwasanya akhlak yang mulia, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala itu merupakan buah daripada iman dan amal saleh. Orang yang akidahnya benar, imannya mantap, maka amalnya pun akan menjadi saleh benar. Maka dengan adanya iman dan amal saleh, maka itu akan berbuah dengan yang namanya akhlak yang mulia. Ya, itu akan berbuah dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, akhlak yang karimah, itu didapat, tadi sudah kita sampaikan, adalah dengan iman dan amal saleh. Tanpa iman dan amal saleh, maka akhlak yang mulia tidak akan muncul. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata muallifah hafizahullahu taala, husnul khuluqi, bagusnya akhlak. Membahas tentang masalah husnul khuluq, yakni bagusnya akhlak, mulianya akhlak. Al-khuluqu wal khalqu. Al-khuluqu wal khalqu. Ada khuluq, ada khalq. Ya, itu adalah ibaratani musta'malatani ma'an. Itu adalah dua ungkapan yang digunakan, dipakai secara bersamaan. Jadi ada khuluq, ada khalaq. Khuluq dan khalaq, pakai kha, sana pakai qaf, khuluq pakai kha, dan khalaq. Yuqalu, dikatakan fulanun hasunal khuluqi wal khalqi. Dikatakan si fulan hasunal khuluqi wal khalqi, dia adalah orang yang bagus perangai dan bagus perawakannya. Ya, bagus perangai, yakni khuluqnya, akhlaknya, ya, perilakunya bagus. Kemudian al khalaq, yakni penciptaannya, yakni deteke. Napa deteke niku? Zahirnya, fisiknya, dia bagus. Fisiknya dia bagus. Ay hasunal batin wal zahir. Maksudnya adalah
bagus zahir batinnya. Ya, bagus batin dan zahirnya. Jadi hatinya baik, kemudian fisiknya juga baik. Jadi itu ada kata-kata khuluq dan khalaq. Kemudian wal insanu manusia murakkabun min jasadin, itu tersusun dari tubuh mudrikin bil basar. Tersusun dari tubuh ini jasad ya, mudrikin yang mampu berilmu, mengetahui, memahami bil basari dengan pandangan mata. Wa min ruhin wa nafsin, dan tersusun dari roh dan jiwa mudrikatin bil basirati, yang dia itu mampu melihat, mengetahui bil basirah dengan ilmu, yakni pandangan hati, penglihatan hati. Walikulli wahidin minhuma, dan bagi masing-masing di antara keduanya ada hayatun wa suratun, memiliki hay'ah dan surah, ya, memiliki bentuk dan rupa. Imma qabihatun wa imma jamilatun, bisa jadi memiliki bentuk yang buruk, rupa yang buruk, ya, atau memiliki bentuk yang indah, rupa yang indah, qabihah, jamilah. Ini manusia ya, memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendakinya demikian. Ada di antara manusia yang perangainya buruk, ada yang di antara manusia perangainya baik, sebagaimana bentuk fisiknya seperti itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Fal khuluqu, maka khuluq yang kita terjemah dengan akhlak itu pada dasarnya itu adalah bentuk jamaknya, adalah ibaratun an hayatin fin nafsi, itu adalah sebuah ungkapan ya, dari satu bentuk fin nafsi pada jiwa, rasikhatin yang menancap dalam, itu namanya khuluq. Jadi sesuatu yang menancap dalam diri seseorang, yang dia tidak artinya sesuatu ini menancap dalam dirinya. Jadi melakukannya itu refleks tanpa perencanaan, langsung dilakukan. Itu namanya akhlak. Orang itu akhlaknya baik, ya. Orang itu akhlaknya dermawan, misalkan gitu ya. Kalau akhlaknya dermawan misalkan, maka dia mudah sekali untuk memberikan infak. Ya, mudah sekali dia memberikan infak. Kakak mikir, itu namanya orang dermawan. Tapi kalau orang mau berinfak sik kadek mikir, berarti gak dermawan, ya. Jadi mau infak sik mikir karena mikir gini. Setelah berpikir 1000 kali baru infak. Kasih toh. Ya, maka ini bukan dermawan artinya, ya. Jadi kalau dermawan itu rasikhah. Jadi sikap itu menancap dalam dirinya. Anha, dari hay'ah yang menancap dalam jiwa ini, tasdurul af'alu, keluarlah, muncullah perbuatan-perbuatan bisuhulatin wa yusrin, dengan mudah dan gampang. Jadi keluar perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan gampang sekali. Min ghairi hajatin ila fikrin, tanpa butuh pemikiran, warawiyatin, ya, tanpa butuh pemikiran, warawiyatin, demikian juga perencanaan. Tidak butuh pemikiran dan juga tidak butuh perencanaan. Tidak dirancang, ya. Jadi keluar itu dia bersikap, dia berbuat sesuatu, ya langsung refleks keluar gitu. Enggak kadek mikir, enggak kadek rencana. Nah, rencana itu aku lek infaki kok jangan ngene, lek gak kok ngene. Gitu ya. Engko lek aku infaki ki kok anakku kurang ini, bojoku kurang ini. Nah, ini perencanaan. Oh, hasil akhirnya gak kurang baru keluar. Iki duduk dermawan. Ini namanya perhitungan. Itu bukan dermawan, ini perhitungan. Boleh enggak? Ya sak karepmu tunyamu dhewe kan itu ya. Harta-hartamu sendiri ya ndak ada masalah, itu ya, terserah. Kita lanjutkan. Wala yusaful insanu bi khuluqin hasanin, dan tidaklah manusia itu disifati dengan akhlak yang bagus,
ya, bi khuluqin hasanin ma, dengan satu akhlak yang bagus, hatta yathbuta dzalik, hingga menjadi tetap valid yang demikian fi nafsihi, di dalam jiwanya, thubuta rusukhin, dengan penetapan yang menancap mendalam. Ya, jadi tidak dikatakan dia itu berakhlak dengan satu akhlak tertentu, maksudnya gitu ya, hingga akhlak itu menancap dalam dirinya. Baik. Ya, yang berikutnya watasturu, dan muncul minhu darinya al-af'al, segala perbuatan bisuhulatin, dengan mudah, min ghairi rawiyatin, tanpa perencanaan, tanpa penggagasan. Wis gak kadek pitungan, gak kadek mikir, langsung melakukannya. Ini namanya orang yang berakhlak dengan akhlak tersebut. Amma adapun man orang takallafa amalan, dia berupaya untuk melakukan satu amal, amal tertentu, bijuhdin warawiyatin, dengan kesungguhan dan perencanaan, fala yuqalu, maka tidak dikatakan inna hadza khuluquhu, ini adalah akhlaknya. Contoh apa? Wa mithalu dzalik, perumpamaan yang demikian, alladzi yatakallafu, yakni orang yang dia mengupayakan badlal mal, ya, yakni mencurahkan harta li hajatin aridatin, untuk satu hajat yang mendesak, satu hajat yang datang tiba-tiba. Jadi dia karena ada hajat datang tiba-tiba, lalu sudah uangnya dikeluarkan banyak sekali. Karena ada datang hajat tiba-tiba. Contoh misalnya bojone loro, anake loro, orang tuane loro, dikatakan dermawan enggak? Wayahe gitu ya. Ya, itu namanya wayahe gitu ya. Jadi itu untuk hajat. Ya apa maneh? Jawabane mana? Ya apa maneh? Gak ono maneh itu lek gak aku. Pemene tambahin ngono kan gitu ya. Seandainya ono maneh selain dhek, metu. Enggak. Ya. Jadi itu bukan akhlaknya berarti. Au yaskuta anil ghadab bijudin warawiyatin, atau dia diem dari marah dengan kesungguhan dan perencanaan. Jadi dibuat orang marah, dituan marahin gini, gitu ya, sampai geget, ya, menahan amarahnya. Itu berarti orang pemarah atau orang yang sabar? Pemarah, gitu ya. Jadi akhlaknya itu memang pemarah, bukan penyabar. Kalau orang penyabar gak kadek geget, ya wis gak muring-muring temenan, ya, menahan diri dari marahnya tanpa usaha, tanpa perencanaan, ya. Maka la yuqal, dua-duanya tadi itu la yuqal khuluquhus sakha, tidak dikatakan akhlaknya itu dermawan, tidak juga wal hilmu, yakni santun, atau penyabar, gak disebut. Kenapa? Karena orang yang pertama itu baru mengeluarkan uang kalau ada hajat, kebutuhan datang tiba-tiba. Orang yang kedua itu tidak marah, ya, kecuali dengan kesungguhan yang keras untuk menahan amarahnya. Gitu ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham ya? Ini akhlak. Jadi akhlak itu kita baru dikatakan memiliki akhlak tertentu, ya, kalau akhlak tersebut menancap dalam diri kita melakukannya dengan sangat mudah, gitu ya, dengan sangat mudah, ya. Apakah dengan sabarnya menahan amarahnya, ya, apakah dengan dermawannya, gitu ya, atau dengan akhlak-akhlak yang lain, ya. Nanti akan kita contoh-contohkan banyak sekali dari salafus saleh tentang masalah ini, insyaallah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Innal khilqata zahirata, sesungguhnya khilqah, penciptaan zahir, ya, yakni penampilan lahiriah, la yumkin taghyiruha, tidak mungkin untuk merubahnya. Artinya fisik kita seperti ini gitu loh ya, tidak mungkin dirubah dan tidak boleh dirubah. Fisik kita seperti ini, nggak boleh dirubah-rubah. Lek ditandani boleh nggak? Boleh untuk ditandani. Sampean persisir, rambut dipotong, kan gitu ya, boleh ditandani, ya.
raup gitu. Itu kan bentuk dandani juga ketok kumus misalkan gitu. Itu boleh ya. Tapi dirubah-rubah ya, digonta-ganti. Lek zaman sakniki misale lanang dirubah dadi wedok dirubah dadi lanang. Nah ini muharram tidak diperbolehkan. Ya, kulit mulus-mulus ditato, digambari ya. Maka itu muharram. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan di dalam Islam itu merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alis wis bener gak trimo. Ya kekandelan dicukur, diganti alis tatoan misalkan gitu ya. Misal ya. Kenapa? Irung. Gak trimo oleh ambles. Ya. Kemudian Bangirno misalkan semacam itu ya, maka itu adalah perubahannya tidak diperbolehkan jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak boleh berubah dan tidak mungkin berubah. Sementara bainamal akhlaq, adapun akhlak alal aksi min dzalik itu berbeda, kebalikan daripada khilqah gitu ya. Haitsu taqbalu taghyira, di mana kalau akhlak itu mampu menerima perubahan. Kalau akhlak bisa menerima perubahan. Dulu akhlaknya pemarah wis, lek marah ngono gak kadek ngandani gitu ya. Lek muring-muring gak kadek ngandani, gak kadek murui wis. Jadi refleks lek muring-muring refleks misalkan. Ya, maka itu bisa dirubah dengan apa? Dengan agama. Walihadza ujidad din, oleh karena itulah diadakan namanya agama. Wa kanatid da'watu ila makarimil akhlak, dan adalah dakwah itu menuju kepada mulia-mulianya akhlak. Lalu juga ada wal amri bil ma'ruf, merintah yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, berdakwah untuk melarang dari yang mungkar. Wa wujidatil wasaya, didapati juga wasiat-wasiat wal mawa'idhu, dan mau'idhah wat ta'dibatu, dan juga pendidikan, adab-adab dan lain sebagainya. Jadi ini fungsinya agama, yaitu apa? Untuk merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Ya, merubah menjadi akhlak yang baik. Jadi mungkin ada orang yang memang dari lahir sudah sabar. Jenenge yo sabar, ya. Wonge yo sabar misalkan semacam itu. Dan memang orangnya sabar, ya, ini karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala sabar. Ada lagi orang yang lahir langsung muring-muring. Ya, lahir langsung kereng misalkan semacam itu. Bisa dirubah? Bisa. Dengan apa? Dengan agama. Ya, diberikan dia pengertian, diberikan dia tentang keutamaan menahan amarah dan sebagainya. Akhirnya dia berupaya dan berusaha untuk menahan amarahnya. Akhirnya dia berubahlah jadi seorang pemarah menjadi orang yang sangat sabar, berubah. Ya. Pertama dia adalah orang yang keras menjadi orang yang paling lembut, bisa berubah. Dengan apa? Agama. Dengan iman dan amal saleh. Ya. Ya seperti misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebelum masuk Islam adalah orang yang keras, tegas. Tapi begitu dalam Islam adalah orang yang sangat lembut hatinya. Hatinya ya sangat lembut. Tapi syaitan takut kan itu ya, lari darinya karena tegasnya, kerasnya. Anak-anak kalau dia lewat berhamburan, lari semuanya. Padahal juga kereng saja nih, cuma tegas, keras gitu ya. Kaum wanita tatkala di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka rame gitu ya, ngomong. Begitu Umar masuk langsung sirap sep gitu ya. Ada Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, seperti itu. Ya. Namun di sisi yang lainnya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu kala istrinya marah-marah, ya meneng, ya gak dilawai kan gitu ya. Nah, seperti itu. Demikian juga kepada rakyatnya. Tatkala ada seorang datang kepada beliau, berbuat adillah kamu Umar. Umar dengan sifatnya langsung naik, kemudian diingatkan dengan ayat Al-Quran, yaitu jangan marah, ya, jangan ikuti orang-orang bodoh. Maka dia langsung diam mendengar apa dengan ayat tersebut. Jadi akhlak-akhlak itu bisa dirubah, yang buruk bisa menjadi baik.
Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada di satu kaum hingga mereka merubah apa yang ada di diri mereka sendiri. Artinya perkara-perkara yang buruk itu bisa dirubah. Dirubah dengan apa? Dengan memulai dirinya sendiri. Dia berupaya dan berusaha. Ya, misalkan seseorang mendapati dalam dirinya ada sifat bakhil. Ya, ada dalam dirinya sifat bakhil, medit. Kalau disuruh mau memberi itu wabot, wangel gitu ya. Maka dia harus cari ini penyakitnya apa. Oh, ternyata penyakitnya itu ya yang membuat dia bakhil, misalkan krono ketok duit. Krono ketok duit, krono pegang uang gitu ya, dan tahu hitung-hitungannya uang. Oh, ini senggarai bakhil. Akhirnya apa? Nggak mau tahu tentang urusan uang, misalkan diserahkan ya kepada, misalkan kepada istrinya. Wis urusan aku melok jodoh aku. Lek aku ro bilangane male medit, misalkan semacam itu ya. Ya, itu adalah untuk menghilangkan sifat bakhil di dalam dirinya, sehingga mudah setelah itu, mudah untuk berinfak, mudah untuk memberi dan lain sebagainya. Jadi walhasil orang harus tahu penyakitnya apa, lalu penyebabnya apa. Nah, maka penyebabnya itu harus dihilangkan sehingga penyakitnya tidak muncul. Kalau sudah penyebabnya dihilangkan, penyakit itu terus lama nggak muncul, akhirnya nggak muncul beneran, hilang dari dirinya. Seperti itu ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtisabu akhlaqin hasanatin jadidatin. Jadi meraih, mendapatkan, menciptakan akhlak bagus yang baru itu mungkin dilakukan dengan apa? Bil mujahadah, dengan kesungguhan, wariyadati nafsi, dan melatih jiwa. Ya, jadi perlu dilatih untuk sabar, dilatih untuk tidak marah, dilatih untuk senantiasa berderma, tidak bakhil dan lain sebagainya. Ya, dilatih untuk bertutur kata yang lembut. Ya, misalkan biasanya itu ucapannya kasar, keras, sering menyakiti orang, ya, sering lek ngomong nyelekit, misalkan dididik loro atine tanggane, dididik loro atine kancane, dia tahu. Maka ini setelah ngaji, ini harus dijaga ini. Tatkala dia iman, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min yadi wa lisani, misalkan orang muslim yang benar itu adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya, maka dia berupaya menjaga tangannya dan lesannya. Ya, berupaya ditahan, gak ngomong kecuali sing bener. Mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau berkata, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak, maka diamlah. Akhirnya kemudian dia berupaya untuk tidak berkata apapun kecuali baik. Ya, kalau tidak maka dia diam. Maka itu lama dia lakukan, akhirnya itu menjadi akhlaknya. Akhlaknya menjadi pendiam, menjadi diam. Yang sebelumnya dia banyak ngomong yang enggak ada manfaatnya, akhirnya dia menjadi diam. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Waqad kana Nabi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu, beliau berdoa kepada Rabbnya, liyursyidahu ila ahsanil akhlaq, akan memberikan petunjuk kepada beliau menuju akhlak yang mulia. Wa yuwaffiqahu litakhalluq biha, dan memberikan taufik kepada beliau agar bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini juga bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana atau cara yang pertama tadi itu kita melatih diri untuk berakhlak yang mulia. Kemudian cara yang kedua adalah berdoa kepada Allah, minta diberi rezeki akhlak yang mulia. Apa doanya? Ini doa dibaca dalam iftitah. Di antara doa iftitah ya, di antara doa iftitah yang panjang. Yang sebelumnya adalah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika, dan seterusnya. Nanti akan baca doa ini. Apa doanya? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikan petunjuk kepada aku kepada akhlak yang mulia, sebagus-bagusnya akhlak. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada bagusnya akhlak kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dari aku buruknya akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan dariku keburukan akhlak kecuali Engkau.
ya. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara jamaah yang masih menyimpan tentang zikir salat ya, maka silakan dibaca lagi, itu ada ya. Yang lama dulu. Warna biru, eling ya. Lama sekali. Itu silakan dilihat lagi. Biar bayarin 6.000 sing bayar. Baik. Durung ana sing durung lahir barang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi memberikan wasiat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Wa jama'a ba'duhum, dan sebagian mereka mengumpulkan alamati husnil khuluqi, mengumpulkan tanda-tanda bagusnya akhlak. Faqala, lalu berkata, bagusnya akhlak itu apa? Huwa an yakuna katsiral haya, banyak malunya. Nah ini, kira-kira yang lebih banyak sifat malunya laki atau perempuan? Perempuan, ya. Yang harus punya lebih banyak sifat malu itu perempuan, gitu ya. Kalau laki-laki, lu jangan sedikit, awurai. Enggak ada lek wedok wakil lanang titik ngono, enggak. Kalau perempuan jauh lebih banyak, gitu ya. Laki-laki juga harus punya banyak malu, ojo titik, ngawurai. Mentang-mentang kebalian, wedok akeh lanang titik ngono, enggak ya. Ya, apa namanya? Laki-laki banyak, perempuan lebih banyak, ya, lebih banyak malunya. Jadi malu ini sifatnya orang mukmin. Al haya'u la ya'ti illa bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan, ya. Ada malu, ada khajal, ya. Malu itu yang terpuji, yakni haya itu terpuji. Kalau khajal itu tercela, malu yang tercela. Ya, kalau khajal itu adalah malu untuk melakukan kebaikan, itu namanya khajal, itu tercela. Ya, malu mengamalkan sunnah. Gitu ya. Waduh nek kene gak ono sing ngamal nore aku ijenan ya wisin, gitu ya. Ini namanya khajal, itu bukan malu namanya, itu malu-maluin. Ya, itu khajal, tercela. Ya, atau enggak paham, enggak gelem takon. Ya, ini juga khajal. Apa kok enggak gelem takon enggak paham? Isin. Nah, itu bukan isin, ya. Itu khajal namanya dalam bahasa Arab. Ya, itu tercela, ya. Yang berikutnya apa? Qalilal adza, sedikit ganggu. Artinya tidak banyak mengganggu manusia. Jadi sedikit gangguannya kepada manusia. Katsiras salah, banyak damainya, banyak berbuat baik dengan manusia. Lalu apa lagi? Saduqal lisan, jujur lisannya, enggak bohong. Qalilal kalam, sedikit ucapannya, kecuali yang ma'ruf tentunya. Katsiral ilm, banyak ilmunya. Qalilaz zalal, sedikit ketergelincirannya. Qalilal fudul, sedikit dia melakukan perkara yang enggak ada guna dan manfaatnya. Ini ciri-ciri tanda-tanda akhlak yang mulia. Birran, berbakti kepada orang yang berhak dia berbakti kepadanya. Usulan, menyambung tali rahim. Waquran, tenang. Syakuran, saburan, tukang sabar. Syakuran, tukang mudah mengucapkan terima kasih. Gitu ya. Jadi mudah mengucapkan terima kasih tatkala dia diberi keutamaan sama orang lain. Ya, maka dia mudah sekali mengucapkan terima kasih. Radiyan, mudah ridha. Haliman, santun. Rafiqan, lembut kepada orang. Afifan, bersih suci dia, menjaga diri dari perkara yang tidak pantas. Syafiqan, nah baru terjemahannya. Sanes keliru. Sanes kebanteran men. Di sini wong. Oh, saya keliru nih wali enggak. Yaitu penyayang maksudnya nggih. Lala'anan, tidak tukang laknat, wala sababan, tidak juga tukang mencela, wala namaman, tidak suka mengungkit mengadu domba,
Wala mughtaban, tidak suka menggibah, ngerasani orang. Ya, wala ajulan, tidak juga suka tergesa-gesa. Wala haqudan, tidak suka dengki. Wala bakhilan, ya, tidak bakhil. Wala hasudan, tidak hasud. Basyasan hasyasan, yakni kalau bertemu mukanya bersinar dan berseri-seri gitu ya. Jadi menghadap manusia, bertemu manusia dengan wajah yang berseri-seri, itu namanya basyasan hasyasan. Yuhibbu fillah, cinta karena Allah, wa yubghidu fillah, dan benci karena Allah. Wa yardha fillah, ridha karena Allah, wa yaghdab fillah, dan marah murka karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat-sifat orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, dan itu semuanya jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala kadang itu memang ada pada diri kita sejak lahir, dan itu perlu untuk dirawat, dijaga, dilanjutkan. Ya, kadangkala itu tidak ada pada diri kita, tapi jangan khawatir, itu bisa kita usahakan dengan cara apa? Berdoa kepada Allah, kemudian membiasakannya. Ya, membiasakannya, dan itu akan bisa, ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini punya sistem, yaitu kulino. Lewes kulino nawa gampang, ya. Jadi kalau sudah terbiasa maka semuanya akan menjadi mudah. Maka akhlak-akhlak yang mulia ini bisa kita dapatkan dengan tadi itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga membiasakan diri kita untuk berakhlak dengannya. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha' fil mizan", tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di timbangan afqalu min husnil khuluq, yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia nanti itu akan semakin memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, wa inna sahiba husnil khuluqi, sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia, la yablughu bi darajata sahibi shaumi wassalah, dengannya dia akan meraih derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli salat. Sekalipun dia tidak ahli puasa sunnah, tidak ahli salat sunnah, maksudnya tidak ahli itu tidak banyak, ya sholat fardu jelas, sholat sunnah iya, cuma tidak terlalu luar biasa aja. Tapi dia mendapatkan derajatnya orang yang luar biasa atau tidak biasa puasa dan sholatnya, ya, nggak biasa saja. Dapat dengan apa? Akhlak yang mulia. Baik, kita perhatikan kata mu'alif di sini. Wa inna ma'utiya sahibul khuluqil hasani, dan tiadalah sesungguhnya diberi orang yang memiliki akhlak yang mulia itu hadzal fadlal azim, karunia yang besar ini, li'anna shaima wal musalli, dikarenakan orang yang puasa dan salat fil laili, di malam hari, yujahidani anfusahuma, mereka itu berjihad melawan jiwa keduanya, fi mukhalafati hadzima, di dalam menyelisih bagian dari keduanya. Jadi orang yang puasa, dia melawan jiwanya, nafsunya dari bagian makan. Orang yang sholat melawan bagian dari, ya, melawan jiwanya, yaitu melawan bagian tidur di malam hari. Ya, jadi dia itu melawan nafsunya, ya, menyelisih bagiannya tidur di malam hari. Amma man yuhsinu khuluqahu, adapun orang yang bagus akhlaknya, ma'an nasi, bersama dengan manusia, ma'atabayuni tabaihim, bersamaan dengan nyatanya tabiat mereka, wa akhlaqihim, dan akhlak mereka, faka'annahu yujahidu nufusan katsiratan, maka seakan-akan dia itu telah berjuang melawan nafsu-nafsu yang banyak karena dia, kalau dia itu sholat puasa sudah dari makan dan dari tidur selesai. Tapi dengan akhlak yang mulia, maka dia melawan jiwanya dari sekian macam perkara, banyak sekali. Fa adraka ma adrakahu shaimu wal qaimu fil lail,
maka dia mendapati apa yang didapati oleh orang yang berpuasa dan berdiri malam hari fit taati, di dalam ketaatan, fastawaya fid darajah, maka keduanya sama dalam derajat, bal rubbama zada, bahkan barangkali lebih banyak. Ini keutamaan daripada akhlak yang mulia. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata mu'alif, inna li husnil khuluqi thamaratin, sesungguhnya bagi akhlak yang mulia itu ada buah. Wahia, buahnya itu adalah alamatun, jadi tanda-tanda, alamat-alamat tadullu alaihi, yang menunjukkan baiknya akhlak. Ya, jadi akan akhlak yang mulia itu memiliki buah, yakni tanda-tanda yang menunjukkan dia punya akhlak yang bagus itu. Qila, dikatakan apa tanda-tandanya? La yukhasimu min apa nih? Min syiddati ma'rifati billah, dia tidak memusuhi karena sangat mengenal dia terhadap Allah. Karena saking kenalnya dia dengan Allah, ma'rifah kepada Allah, maka dia tidak memusuhi. Ya, tidak memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya sabar, tidak mudah memusuhi orang. Wakila, dikatakan an yakuna minan nasi qariban, dia itu dekat dengan manusia, wa fima bainahum ghariban, di antara mereka asing. Maksudnya apa? Kepada manusia dia tidak menjauh, tapi di tengah manusia dia itu asing. Kenapa? Tidak larut dengan manusia. Gitu ya. Dekat dengan manusia tapi tidak larut dengan manusia. Dekat dengan manusia, mendekat kepada manusia, bersama dengan manusia, akan tapi dalam perkara-perkara yang taat saja. Tapi kalau dalam perkara yang menyelisih syar'i, maka dia seperti orang asing. Orang asing tetap bergaul dengan mereka. Jangan sampai jauh di tengah dari manusia, asing dari manusia. Iki urip di alas ae. Gak gelem campur sampai menungso, ya. Salawis asing nyeje, gak gelem campur wis. Nah. Ini salah kaprah. Wakila, dan dikatakan huwa ar-ridha anillahi ta'ala, ridha terhadap Allah Ta'ala. Wakila, dan dikatakan adnahul ihtimal, ya, wa tarakul mukafaah, ya, meninggalkan balas, tidak suka balas orang, warahmah lil zalim, dan rahmat kepada orang zalim, wal istighfar lau, dan mintakan ampun kepada Allah bagi orang yang zalim, wasyafaqa alaihi, dan penyayang, ya, lembut kepada orang yang zalim. Artinya tetap menyayangi mereka, mendoakan dan sebagainya. Taib. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi pembahasan ini kita akan melihat kehidupan para salaf. Bagaimana akhlak mereka, ya, dan bagaimana ungkapan-ungkapan mereka tentang akhlak yang mulia ini. Ya, kita awali di sini dari perkataan Abdul Qadir Al-Kailani. Beliau pernah berkata, "Kun ma'al haqqi bila khalqin." Bersamalah kamu dengan kebenaran itu bila khalqin, tanpa ada makhluk. Wa ma'al khalqi bila nafsin, bersama dengan makhluk tanpa nafsu. Paham maksudnya di sini ya? Kalau sudah berada di hadapan kebenaran, jangan anggap ada orang. Gak ngereken menungso. Kalau sudah benar, gak ngereken menungso. Gitu ya. Ndak peduli dengan ucapan manusia, ndak peduli dengan olah-olahan manusia, amalkan yang hak. Tapi kalau bersama dengan makhluk bila nafsin, tanpa hawa nafsu, artinya apa? Sabar dengan gangguan mereka, ya, tidak sombong, ya, selalu sabar dengan mereka. Ini yang dimaksud, ya, kun ma'al haqqi bila khalqin wa ma'al khalqi bila nafsin. Kita perhatikan sekarang kisah tentang Ummu Darda dan Abu Darda. Ummu Ad-Darda satu malam melihat Abu Darda sholat sambil menangis. Di dalam tangisannya Abu Darda berdoa, Allahumma ahsanta khuluqi, ya Allah, engkau telah memperbagusi khilqi, bukan khuluqi, khilqi, yakni penampilanku, maka perbagusilah akhlakku. Sampai subuh dia doa ini sampai subuh, ya Allah, engkau telah memperbagusi penampilanku, maka perbagusilah akhlakku. Dibaca terus sampai subuh. Maka istrinya Ummu Darda berkata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, kenapa sih doamu kok ngono tok? Gitu ya. Kok doanya cuma itu saja, tentang husnul khuluq saja, nggak ada yang lain. Kalau bahasa kita gitu ya. Maka Abu Darda berkata, wahai Ummu Darda, innal abdal muslima yuhsinu
yahsunu khuluquhu hatta yudkhilu husnu khulqihi al-jannata wa yasu'u khuluquhu hatta yudkhilu su'u khuluqihi an-nar. Wahai Abu Darda, sesungguhnya seorang hamba muslim bagus akhlaknya hingga akhlaknya yang bagus masukkan dia ke dalam surga. Dan ada orang yang lain buruk akhlaknya hingga buruk akhlaknya itu masukkan dia ke dalam neraka, gitu ya. Maka di sini Abu Darda akan mengatakan bahwasanya di antara sebab masuknya manusia ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Kenapa? Karena akhlak mulia seperti yang sudah kita sampaikan tadi itu adalah buah daripada iman dan amal soleh. Kalau akhlaknya mulia, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, akhlak yang mulia itu bukan berarti tidak tertawa. Bukan berarti tidak tertawa. Tertawa itu tidak menafikan akhlak yang mulia. Sekalipun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru ad-dhahik fa inna ad-dhahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa karena banyak tertawa mematikan hati. Itu lek kakean. Lek gak kakean gak apa-apa. Oh, namanya manusia tertawa, kadang butuh tertawa, ya. Bahkan kita perhatikan bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma min amzahin nasi wa adhakihi. Ya, Ibnu Umar itu adalah termasuk manusia yang paling pinter buat senda gurau dan tertawa. Artinya lek bahasa kita rodok pocol wangi, gitu ya. Ya, jadi dia mudah bersenda gurau, mudah membuat orang tertawa. Ya jelas beda antara membuat tertawanya seorang alim dengan membuat tertawanya pelawak. Beda. Lek pelawak gorotok, gitu ya, wis dibuci tok sampean ngguyu niku, ya. Tapi kalau alim tidak tertawa, tidak bohong bener, ya. Kemudian Ibnu Umar pernah ditanya, hal kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahakun, apakah para sahabat Nabi mereka tertawa? Maka dijawab sama Ibnu Umar, "Naam, iya mereka tertawa. Wal imanu fi qulubihim a'dham minal jibal." Sementara iman dalam hati mereka lebih agung daripada gunung. Nah, gunung-gunung. Jadi para sahabat Nabi SAW yang iman mereka dalam hati mereka itu lebih besar daripada gunung, tetap saja mereka tertawa. Karena itu hidup manusia. Dan tertawa yaitu bagian dari akhlak yang hasan juga. Ya, termasuk bagus, baik, asal tidak banyak tertawa, ya. Tertawa lek lucu yang guyu, ana wong kancane cerita lucu sampean gitu ya, sing cerita iki malah senep gitu ya. Sampean perhatian ana wong cerita lek wae guyu melok guyu, masih kese guyu wae. Cek seneng sing ngomong gitu ya. Baik. Asal bener, bukan ngelawak loh maksudnya, ya, bukan melawak. Kita lanjutkan sama sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu taala juga berkata, al birru syai'un hayyin wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Baik itu satu yang mudah enteng. Apa baik itu? Wajah yang berseri, ucapan yang lembut. Ini sudah akhlak yang mulia. Wajah berseri, bertemu dengan temannya, ucapannya lembut, ndak landep, ndak nyelekit, ndak keras, ndak kasar, ya, ndak keras, ndak kasar, gitu ya. Ya mas kami Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bahkan di sini kita perhatikan kepada orang non muslim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man sallama 'alaika min khalqillah fardut 'alaih." Siapa yang mengucapkan salam kepadamu dari makhluk Allah, maka jawablah salamnya. Wa in kana majusiyan, sekalipun dia itu orang majusi. Tapi kita jelaskan nanti, ya. Dzalika dikarenakan di anna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah azza wa jalla berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika diberi ucapan salam penghormatan kepadamu, maka balas dia dengannya lebih baik darinya atau apa? Yang sepadan semisal dengannya, gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah tatkala dia mengucapkan baik, kita balas dengan ucapan baik, ya, tanpa melanggar syar'i. Tatkala misalkan mereka mengucapkan salam kepada kita, dibalas salamnya tanpa melanggar aturan syar'i. Misalkan mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab wassalamu ala man ihtada.
Kan jawab salamnya toh. Tetap menjawab salam. Paham di sini ya? Paham enggak? Nah, dia menjawabnya mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawabnya wassalamu ala man ihtada. Ya. Salam sejahtera kepada setiap orang yang mencari petunjuk. Lek kon mencari petunjuk, muga-muga selamat. Lek gak golek petunjuk ya gak selamat. Paham di sini insyaallah? Ya, jadi tetap dibalas tapi dengan balasan yang tidak melanggar syari, tidak mendoakan dengan doa yang tidak diperbolehkan oleh syari, tapi ojo menengai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak gak krungu sampean. Ngene apen-apen gak krungu oleh, enggak boleh juga. Karena itu bukan menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, bukan menunjukkan akhlak yang mulia. Baik. Nah, apalagi kalau sekedar pagi, jawabnya pagi, apa angele pagi gitu ya. Sore gitu ya. Aja menengae, gak apa-apa. Apa maknae pagi sore kan gitu. Karena mana itu? Apa pagi apa sore. Ya, baik. Kita lihat di sini ada riwayat yang lain. Dari Abu Sinan disebutkan dalam Mausu' Ibn Abi Dunya ya. Dia berkata, aku pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, Al-Majusi, ada orang Majusi, dia mendekat kepada aku, bersikap lembut kepada aku. Lalu kemudian dia mengucapkan salam kepada aku. Apakah aku boleh menjawab salamnya? Maka Sa'id bin Jubair berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang masalah ini. Maka dia berkata, Ibnu Abbas jawabannya lebih keren. Lau qala li fir'aunu khairan laradattu alaihi. Seandainya Fir'aun yang mengucapkan kebaikan kepadaku, tak balas dengan kebaikan. Wong ngatasane Majusi dudu Fir'aun. Sik gedian apa kufure Fir'aun gitu ya. Jadi tetap dibalas. Kalau dia mengucapkan kata yang baik, dibalas dengan kebaikan ya. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sing sempat keluar terjemahan ini kata sing ben keluar. Kita lanjutkan. Di sini ada lagi. Nah, kita perhatikan akhlak dari Mu'ad bin Su'aid. Sa'id apa Su'aid? Sa'id ya. Qala dia berkata, dulu kami berada di sisi Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Atha bin Abi Rabah seorang ulama. Itu ulama besar. Lalu apa? Fatahaddatsa rajulun bihaditsin. Ada seseorang yang dia membacakan satu hadis. Ini Atha bin Rabah, ada orang datang membaca satu hadis. Gitu ya. Lalu ada orang lagi yang lain membantah dia. Gitu ya, menyergah dia dengan hadisnya tadi itu. Maka Atha mengatakan subhanallah. Mahadhil akhlak. Akhlak apa ini gitu loh. Gitu ya. Ini sesungguhnya aku la asmaul haditsa minar rajul wa ana a'lamu bihi. Aku itu pernah mendengar seorang laki-laki membacakan hadis kepada aku, sementara aku lebih tahu hadis ini dibacakan daripada dirinya. Aku lebih ngerti timbang DE. Tapi apa yang kulakukan? Faurihi anni la usinu minhu syai'a. Ku perlihatkan kepada dia aku enggak ngerti apa-apa. Lek sampean kira-kira ya apa? Ya, gitu ya. Jadi kita sudah tahu sesuatu, ada orang cerita kepada kita ngene-ngene Pak, ini seru gitu ya. Lek cara nafsu pengen apa? Wis seru, kasih ngomong. Kan gitu ya. Tapi enggak di sini menunjukkan akhlak yang mulia, dirungokno kaya awake gak ngerti. Kudu jawab lek ngono ta ya, matur nuwun jazakallahu khairan. Padahal luwih ngerti timbang sing ngomong ya. Seperti itu. Ini akhlak yang mulia. Kita patut mencontoh seperti ini. Ngajak mas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Masih wis seru wis ya rungokno ae sapa sing ngomong. Aja ditambahi. Wis mari cerita akeh, kon cerita ping 5 wis. Gak usah wis apen-apeno kaya gak tahu krungu ngono lho gitu ya. Ini akhlak yang mulia seperti itu ya, dicontohkan oleh para salaf ya. Demikian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutnya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan kisah-kisah saja ya. Perhatikan di sini. Sekarang riwayat asal dari Hisham bin Urwah rahimahullahu taala disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Mausu'ahnya.
Qala atasa nasraniyun tabibun inda abi. Ada seorang Nasrani bersin. Ada seorang Nasrani bersin. Nasrani dokter bersin di sisi bapakku. Maka faqala lahu, berkata siapa namanya? Bapakku kepadanya, rahimakallah. Berkata bapaknya, rahimakallah, kepada orang Nasrani yang bersin tadi, rahimakallah. Faqila lahu, dikatakan, innahu Nasrani, dia itu Nasrani. Harusnya apa? Kalau kita melihat kepada apa? Kepada adabnya, kalau seorang muslim mengucapkan bersin alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, lalu yang itu menjawab yahdikumullah yuslihu balakum. Kalau dia Nasrani misalkan atau Yahudi ngebres, lalu alhamdulillah, kita jawab yahdikumullah. Wis. Mudah-mudahan Allah memberimu petunjuk. Ini enggak, beliau mengatakan yarhamukallah. Diprotes sama putranya, dia Nasrani. Maka dia menjawab, inna rahmatallahi alal alamin. Sesungguhnya rahmat Allah itu berlaku atas seluruh alam. Dia termasuk alam. Dia termasuk makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk di sini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang wasi'ah, yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Gak wong Nasrani tok dikei rahmat Allah, ya asu dikei. Karena ya masih dikasih makan. Ya, anjing masih dikasih makan, tikus masih dikasih makan sama Allah subhanahu wa ta'ala, masih dikasih rahmat. Jadi rahmat itu yang dimaksud, bukan rahmat yang khusus milik orang mukmin. Ya, tapi ini butuh perincian. Ya, ini butuh perincian. Maka ini menunjukkan akhlak pengetahuan mereka yang dalam. Gitu ya, sampean ya cukup yahdikumullah. Wis, selesai. Mudah-mudahan Allah memberimu petunjuk. Ya, ini menunjukkan akhlaknya para ulama rahimahumullahu taala. Kita lanjutkan sama sekalian ke Allah subhanahu wa taala yang lain. Berkata Amash, ma ra'aitu mithla Talhah rahimahullah. Aku enggak pernah melihat orang yang semisal Talhah. Idza kuntu qa'iman faqa'adtu qata'al qira'ah. Jika aku berdiri, kemudian aku duduk, dia lagi sedang baca Quran, maka dia putus baca Qurannya. Tujuannya apa? Ya ngajak ngobrol. Barangkali butuh ngobrol, diputus, ditutup Qurannya, lalu ngomong. Wa in kuntu muhtabiyan fahalaltu haubati qata'al qira'ah. Kalau sebelumnya aku pakai menutup tubuhku dengan baju misalkan, di sebelahnya dia baca. Begitu ku buka selimut yang menutupi tubuhku, maka dia berhenti membaca. Karahiyata an yakuna qad amallani, karena dia khawatir membuatku membuatku itu berpaling atau membuatku bosan dengannya. Gitu ya. Padahal dia sedang baca Quran, ditutup tatkala dia datang tutup. Lek sakniki niku malah koncoan tidak kuno nyekel HP, kene nyekel HP padha ngene karo gitu ya. Nggih ya? Podo-podo geser smartphone kono kene. Dedepan tapi gak ngomong. Ya, padahal ini kalau salafus saleh dulu itu sudah di depan, Quran aja ditutup dia untuk berbicara dengannya, ditutup. Ya, dia enggak baca. Setelah hadatnya selesai baru kemudian dia buka kembali atau dia pergi baru kemudian dibuka kembali, gitu ya. Demikian jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman kita saat sekarang ini kita memang perlu belajar akhlak-akhlak yang seperti itu dalam pergaulan, ya, biar kita tidak salah kaprah dengan yang demikian. Kita lanjutkan jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Imarah bin Yahya, aku pernah berkata kepada Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah tentang seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada kaum, ya, sementara mereka sedang makan-makan. Sementara laki-laki tadi itu yang mengucapkan salam kepada kaum yang lagi makan-makan itu adalah seorang ahli bid'ah atau orang fasik, ahli maksiat. Jadi ada orang ahli maksiat datang, ini lagi makan-makan nih. Ya, ini orang taat, ada orang ahli maksiat datang lagi makan-makan mengucapkan salam. Yang ahli maksiat mengucapkan salam. Ayad'unahu ila ta'amim, apakah boleh
yang lagi makan-makan ini manggil orang ahli maksiat untuk makan bersama dengan mereka? Maka dijawab, "Naam, iya celun, jangan mangan." Gitu ya. Maka berkata kepadaku Bishr bin Mansur, "Inni la'adu ila ta'ami man law nabartu ilal kalbi kana habbu ilayya min an ya'kulahu." Sesungguhnya aku akan manggil seseorang untuk makan makananku, gitu ya, yang seandainya makananku ku lemparkan kepada anjing, lebih kusukai daripada kuberikan kepada dia. Paham tentang maksudnya? Ada orang, gitu ya, orang ini luwih elek timbang asu. Akhlaki, maksudnya ya. Yang seandainya yang pemilik makanan ini lebih suka makanannya diberikan kepada anjing daripada kepada orang itu, gitu maksudnya. Saking buruknya akhlak orang itu. Tapi begitu dia datang, dia lebih suka manggil orang itu untuk diajak makan. Itu maksudnya, gitu ya. Apa menunjukkan apa? Perilaku akhlak yang mulia untuk menarik hati orang-orang yang berbuat maksiat agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Ubaidah annahu qala, dia pernah berkata, adalah Al-Mahdi rahimahullahu taala salat nyomi kami, salat 5 waktu di Masjid Jami' di Basrah. Saat dia mendatangi Basrah. Suatu hari salat diiqomai, sudah dikomati, komat untuk salat. Lalu berkata seorang Arab Badui berdiri, "Ya Amirul Mukminin." Perhatikan sini. Di sini Al-Mahdi ini adalah Amirul Mukminin, khalifah, mau memimpin salat. Sudah dikomati mau memimpin salat. Ada orang Arab Badui ngacung berdiri lalu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, lastu ala tuhrin." Saya sekarang tidak dalam keadaan suci. Wa qad raghibtu ila Allah fi sholati khalfak. Aku sudah pengin ya untuk salat di belakangmu. Fa'mur haula'i yantadiruni. Perintahkan mereka orang-orang untuk nunggu aku. Sing diperintani sinten? Khalifah, presiden diperintah, gitu ya. Sampeyan perintah ya wong-wong ngenteni aku ya, gitu. Maka apa yang dilakukan? Faqala, maka Amirul Mukminin mengatakan, "Intadiruhu rahimakumullah." Tolong tunggu dia, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Akhirnya Amirul Mukminin menuju mihrab, ngadeg ngenteni Arab Badui sampai mari wudu. Begitu orang datang, dia sudah datang, "Ya Amirul Mukminin," maka baru kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Luar biasa, gitu ya. Padahal ini Amirul Mukminin. Apa mana imam masjid kampung ini gak gelem ngenteni? Wes. Ya. Ya, seperti itu ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi fata'ajjaban nasu min samahati akhlaqihi. Maka manusia pun takjub dengan kelembutan akhlaknya Al-Mahdi rahimahullahu taala. Seperti itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Gak mentang-mentang Amirul Mukminin, gak mentang-mentang imam pisan, tapi tetap lembut kepada rakyatnya. Ya, seperti itu. Baru kita melihat bagaimana sih khalifah-khalifah kita di zaman keemasan Islam itu. Kita perhatikan sekarang kisahnya Al-Ma'mun rahimahullah, khalifah juga. Kata Yahya bin Aktham rahimahullah, dia berkata, "Dulu aku pernah kehausan di tengah malam di sisi Al-Ma'mun." Ya, di mana Yahya bin Aktham ini adalah orang kepercayaan Khalifah Al-Ma'mun. Lalu aku pun berdiri untuk minum. Kemudian Ma'mun melihatku berdiri untuk mengambil air minum untuk minum. Ya, untuk minum. Maka Al-Ma'mun berkata, "Ada apa kamu? Kenapa kamu belum tidur jam sekian?" "Wahai Yahya," kata Amirul Mukminin, kata siapa? Al-Ma'mun. Maka ku katakan, kata Yahya bin Aktham, "Wahai Amirul Mukminin, ana wallahi atsyan." Saya demi Allah kehausan. Maka apa kata Al-Ma'mun, dia khalifah ya? "Balik ke tempatmu. Irji ila maudhi'ik." Balik kamu ke tempatmu. Kemudian Al-Ma'mun pun berdiri, demi Allah kata beliau, faqama wallah, menuju ke tempat pengambilan air. Lalu dia datang kepada aku dengan membawa gelas. Lalu berdiri di atas kepala aku lalu berkata, "Ishrab ya Yahya, minum wa Yahya." Duduk anak buah sing jogok ngombe dhewe siapa? Khalifah sing jogokno ngombe gawe
pembantunya ini diambilkan sama khalifah. Ya, dia nggak mau pembantunya ini orang kepercayaan ini ngambil air minum sendiri, diambilkan sama khalifahnya, pemimpinnya kaum mukminin, orang-orang muslim. Ya, dia berkata, "Aku katakan, wahai Amirul Mukminin, fahala, maka kenapa tidak memanggil pembantu fulan dan pembantu fulanah? Kenapa nggak manggil mereka untuk mengambilkan air minum?" Maka Al-Ma'mun mengatakan, "Innahum niya, mereka semuanya tidur." Dan ini khalifah ya. Khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin, presiden gitu ya. Bukan sekedar juragan atau majikan. Ini khalifah yang kekuasaannya yang meliputi seluruh negeri. Tatkala pembantu-pembantunya semuanya tidur, tidak mau bangunkan mereka. Kemudian ku katakan, fa ana kuntu aqumu asyrab. Tadi itu saya mau berdiri untuk minum sendiri. Maka kata Amirul Mukminin, sungguh gitu ya, imamnya seseorang ya, pemilik rumah gitu ya, itu akan melayani tamunya. Imamnya seseorang, pemimpinnya seseorang itu akan melayani tamunya. Kemudian dia berkata, "Ya Yahya, wahai Yahya, kukatakan, ya Amirul Mukminin, maukah kamu kuberitahu sebuah hadis?" "Ya wahai Amirul Mukminin." Ya, maka dia berkata, "Ar-Rasyid telah bercerita kepada aku. Al-Mahdi telah bercerita kepada aku. Al-Mansur telah bercerita kepada aku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas." Ya, Ibnu Abbas bercerita kepada aku, Jarir bin Abdillah, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW, Sayyidul qaumi khatimuhum." Ya, penghulunya satu kaum itu adalah pelayan mereka, gitu ya. Tuannya satu kaum itulah pelayan mereka, gitu ya. Jadi pemimpinnya satu kaum adalah pelayan mereka. Ini yang membuat para Amirul Mukminin, khalifah di masa dulu itu tidak takabur dengan kepemimpinan mereka, yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan dan kemenangan, karena tawaduknya seperti ini luar biasa ya. Air minum aja nggak mau dia memerintah untuk diambilkan, dia ngambil sendiri, bahkan ngambilkannya untuk siapa? Orang kepercayaannya. Hendak membangunkan para pembantu, enggak dibangunkan karena mereka tidur. Ya, mereka tidur. Ya, tahu akan hak mereka adalah di siang hari, bukan di malam hari. Demikian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang lainnya pun demikian. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya sama dengan itu ya. Ya, sama dengan Al-Ma'mun ini juga, satu ketika dalam perjalanan sampai di sebuah padang yang panas terik, matahari ada di atas kepala. Sementara Al-Ma'mun bisa di bawah naungan karena bawa, ya kalau kita misalkan payung atau yang semacamnya ya, sehingga dia nggak kepanasan. Kemudian apa yang dia lakukan? Sementara pembantunya itu mereka kepanasan, dia turun lalu merintah pembantunya, "Kamu sekarang yang ada di bawah payung, aku sing caring." Kau nak pemimpin kata ngeten zaman iki. Kau nak wis punah sing ngeten iki ya. Enggak lestari sing ngeten iki. Ya, luar biasa jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, ternyata yang diperintah enggak mau, fa'abaitu, aku enggak mau melakukan itu karena hormat kepada pemimpinnya. Maka Al-Ma'mun mengatakan, "Awwalul adli ayyadilal maliku fi bitonatihi, tsumma alladziina yalunahum hatta yablugha tabaqa asufla." Ya, awal keadilan itu adalah keadilan seorang raja kepada orang kepercayaannya, menterinya, lalu orang yang ke bawahnya sampai tingkatan yang paling rendah. Ya, sikapnya seperti itu. Ya, kalau pemimpinnya atasnya seperti, ya bawahnya kan ikut. Ya, enggak usah diomong ya. Paham insyaallah ya? Baik. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan ini yang terakhir insyaallah. Ini penting. Sebenarnya bukan terakhir ini, ada lagi kisah yang lain. Ini biar penting. Perhatikan di sini Al-Ma'mun juga. Pada suatu hari dia memanggil khadimnya, pelayannya di siang hari, dipanggil. "Ya ghulam." Karena sing jawab. Diulangi mana rada banter. "Ya ghulam." Karena sing jawab, karena sing teko. Diulangi mana ping telu. "Ya ghulam." Ambek buanter, keras. Baru kemudian datang ya
datang pembantunya. Datang sambil muring-muring. Sing nyeluk sapa? Majikannya khalifah loh, pemimpin kaum muslimin, pemimpin besar yang ditakuti oleh orang-orang non muslim, orang-orang ajam kala itu. Dia datang sambil ngomong apa? Mayam bagi lil ghulam an ya'kula wa yashrab, apakah tidak boleh pembantu itu makan dan minum? Luar biasa ya. Ya, kullama kharajna min intika tasihu ya gulam ilakam ya gulam. Setiap kali kami keluar dari sisimu kamu berteriak wahai gulam, sampai kapan wahai gulam? Gitu tuh. Muring-muring dia. Apa yang dilakukan? Al-Ma'mun gak ngadeg ngampleng utawa apa? Nggo pedang diketok gulune, gak. Dia diem, fana kasal Ma'mun ra'sau tawilan. Dia diem menunduk lama. Menahan apa? Menahan apa kira-kira? Emosi, menahan amarah. Duduk, diam, menundukkan kepalanya lama. Sementara siapa Abdullah bin Thair sudah fama syakaktu an ya'murani bidarbi unuqihi. Wis iki gak ragu-ragu mana, aku paling dikongkon ngetok gulune iki. Ya, wis siap-siap ini, ya. Maka kemudian Al-Ma'mun nadhara ilayya, melihat kepada aku, faqala, kemudian berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Thair, innar rajula idza hasunat akhlaqu saat akhlaqu khadami. Khadami. Jadi sesungguhnya seseorang jika baik akhlaknya, maka akhlak pembantunya buruk. Majikane kapien. Ya, majikane kapien, pembantune lama, gitu ya. Wa idza saat akhlaquhu, jika akhlaknya majikan itu buruk, hasunat akhlaqu khadami, maka baik akhlaknya pembantunya. Lek majikane kewereng pembantune mengkeret, gitu ya. Itu maksudnya. Wa inna la nastati an nasi akhlaqana linuhsina akhlaqa khadamina. Tapi kita enggak mampu untuk memperburuk akhlak kami, akhlak kita, agar akhlaknya pembantu menjadi baik. Akhirnya sabar menengah, ya wis metu dikai hadiah sama dia malah. Ya, seperti itu, ya. Ya ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pemimpin yang seperti zaman kita sekarang mungkin sudah enggak ana wisan ya. Nah, ini yang paling akhir insyaallah. Paling akhir ini, penting ya, tentang masalah contoh akhlak ini. Dari Mansur bin Ammar dia berkata, ada seorang laki-laki dari kaum zuhad, orang-orang ahli zuhud, menemui Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala pada suatu hari lalu berkata, ini orang ahli zuhud. Orang zuhud itu berarti abid ghairu alim, ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Orang sudah ahli ibadah nggak punya ilmu, kadang-kadang qalilul adabnya juga kurang. Maka dia berdiri kepada Harun ar-Rasyid mengatakan, ya Harun, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Berteriak dengan keras di hadapan Harun ar-Rasyid, seorang khalifah. Maka sama Harun ar-Rasyid dipegang orang itu, fa akhadahu fa khala bihi. Diambil orang itu lalu berkhalwat dengannya, ngomong berdua sama Harun ar-Rasyid. Yang seandainya dia mau kampleng, iso ngampleng. Cambuk 100 kali, cambuk 100 kali. Dengan perintahnya bisa, tapi enggak, dia tidak melakukannya. Tapi kemudian dipanggil dia, diambil, diajak ngobrol berdua. Kemudian dia berkata, wahai orang, objektiflah kepada aku. Apakah aku lebih buruk daripada Fir'aun? Mana yang lebih buruk, aku atau Fir'aun? Jawabannya mesti dia jawab, Fir'aun lebih buruk daripada kamu. Fa'anta, dan engkau khairun am Musa, engkau lebih baik atau Musa lebih baik? Musa lebih baik daripada aku. Gitu ya, dia menjawab seperti itu. Afama ta'lam anna Allah ta'ala lamma ba'athahu wa akhahu ilai? Tahukah kamu, bukankah kamu tahu bahwasanya tatkala Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun, dia berkata apa? Faqula lahu qawlan layyina, ucapan kepada keduanya ucapan yang lembut. Padahal ini yang diperintah manusia terbaik kala itu Musa dan Harun. Disuruh untuk datang kepada manusia yang paling buruk sampai hari kiamat. Fir'aun. Tapi disuruh apa? Faqula lahu qawlan layyina. Waqad jabbahtani bi aghladil alfat. Kamu telah menghadap kepada aku dengan seburuk-buruk, sekeras-kerasnya alfat. Fala bi adabillahi ta'addabta.
kamu tidak beradab dengan adab Allah, wala bi akhlaqis salihin akhadta, dan kamu tidak mengambil akhlaknya orang-orang saleh. Dinasihati seperti itu sendiri sama Harun ar-Rasyid. Maka dia mengatakan akhtatu wa ana astaghfirullah. Aku salah dan aku mohon ampun kepada Allah. Lalu Harun ar-Rasyid mengatakan ghafarallahu lak, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, wa amaralahu bi 20,000 dirham, bahkan dikasih hadiah berapa? 20.000 dirham. 20.000 dirham. Sak dirhame pinten? Angel wis ngitunge dawa wis. Dawa ya, akeh ngoten Bang nggih. 20.000 dirham akeh wis jutaan ngoten. Dikasih hadiah, ya. Dikasih hadiah. Seperti itulah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi akhlak-akhlak yang dipraktekkan oleh salafun saleh. Jadi kalau kita berbicara masalah ini sangat banyak sekali. Bagaimana perilaku mereka, akhlak mereka, terutama dari para pemimpin dan orang-orang besar ya. Itu patut menjadi pelajaran bagi kita semuanya bagaimana berakhlak ya, berperilaku dengan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki akhlak-akhlak yang mulia, memperbaiki akhlak-akhlak kita dan juga keluarga kita dan seluruh kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tinggal beberapa menit ini ya. Barangkali yang bertanya kita persilahkan. Fadhal. Naam. Pertanyaan dari Ukhti Fitria di Arjosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada akhlak kurang baik yang tidak saya suka dari nenek saya, yang menurun di ayah saya, dan tanpa sadar terkadang saya juga berakhlak seperti itu. Seperti salah satunya yaitu keras kepala. Apa akhlak itu bisa berasal dari turunan? Dan bagaimana untuk menghindari sikap tersebut? Ya, baik. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya akhlak ya kadang juga bisa dari faktor gen. Ya, al-ilmu nurun gitu ya. Ya, nurun ya bisa gitu ya. Itu bisa karena faktor turun. Karena memang kenyataannya seperti itu ya. Bapaknya kurang, anaknya jadi kereng, bapak sabar, anaknya sabar ya, itu ada. Tapi juga ada bapak sabar, anaknya kereng ya ono, keras ya ono. Ya walhasil itu adalah bisa karena faktor keturunan. Karena kita berbicara kenyataan ya, kenyataan seperti itu. Namun yang seperti itu bisa dihilangkan. Tadi sudah kita bahas ya, bisa dihilangkan. Ya kalau memang merasa kepalanya keras kepala ya, merasa keras kepala ya digembuk ya, dibuat dia lembut ya. Lembutnya itu adalah dengan ilmu, dengan iman ya. Keras kepala dalam hal apa ya? Dalam hal apa keras kepala? Dalam hal misalkan dinasehati pengkuh, maka harus belajar menerima nasihat, mendengarkan nasihat ya. Belajar menerima nasihat, mendengarkan nasihat, kemudian belajar berusaha mencari kebaikan dari nasihat yang disampaikan ya. Kenapa sih orang itu kok tatkala diberi nasihat nggak mau menerima? Karena barangkali dia tidak ada tidak mengambil manfaat dari nasihat yang disampaikan gitu ya. Merasa apa yang disampaikan itu salah dan tidak ada manfaat dan seterusnya. Maka di sini ya belajar menerima nasihat, mencari, mempertimbangkan ya, memikirkan nasihat yang disampaikan dan seterusnya ya. Walhasil itu bisa dihilangkan ya dengan ilmu dan juga dengan iman ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ya satu aja ya pertanyaan kita di malam hari ini, karena sudah waktunya habis nih, dibuat untuk cerita-cerita tadi itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah.